Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video hari ini saya akan menganalisa lagi ada 5 saham. Yang pertama Main, kedua Cepin, ketiga Japa, keempat Aali, dan kelima Elsip. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Main. Main hari ini naik 2,25% ke level harga 680, dan Main ini hari ini dibeli asing, net buy di 273.000. Dan kita cek broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal main bisa dikatakan sudah terkonfirmasi breakout resistance sideways-nya di 650. Potensi akhir tahun ya, target aja nih ya, belum tentu bisa sampai, tapi ya kemungkinan ya bisa menyentuh 800. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Udah bisa Bapak Ibu ya. Cut loss saja di bawahnya nih di 640 sampai 635 ya. Take profit target 800, tapi kalau dia mampu breakout dari 730 sampai 750 itu area pertengahan, pasang trailing stop aja. Kalau dia nggak kuat, take profit dulu. Kalaupun dia mengarah ke bawah lagi, buy lagi. Harusnya Main mempertahankan supportnya di 650 ini ya. Jadi kemungkinan besar Main tidak akan turun lebih dari 650 lagi ya. Jadi seperti itu untuk Main. Volume juga mulai meningkat walaupun masih tipis-tipis, tapi lebih besar dari volume-volume hari atau bulan-bulan sebelumnya. Jadi potensi Main akhir tahun bisa menyentuh 800. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Cepin. Cepin hari ini turun tipis 1,88% ke level harga 6.500. Setelah di hari kemarin dia naik cukup tinggi 3,11%. Dan kita lihat asing hari ini net sell di 48 juta. Kita cek broker summary, Bapak Ibu bisa lihat top 5 seller bandar-bandar besar ada AK, UBS Sekuritas, Morgan Stanley, Credit Suisse, dan CIMB Sekuritas. Dan yang kelima Citigroup ya. Jadi yang nampung ini kebanyakan retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Cepin kemungkinan besar Cepin membentuk pola cup and handle ya, karena Cepin masih di atas EMA 20-nya. Jadi seperti ini skenario-nya, mungkin ya bisa aja tidak sesuai skenario. Nah, jadi kalau Cepin di minggu depan mampu naik ke atas 6.800 ya, di arah sini ya potensi Cepin terdekat ke 7.370 ya. Dan kalau sekali lagi Cepin mampu tutup di atas 6.600 ini ya, terkonfirmasi Cepin breakout resistance sideways-nya ini ya di 600 di 6.600 ya. Jadi arah terdekat ke 7.370 itu upside-nya sekitaran 11% ya, bisa ya sebulan ke depan ke 11% nih kemungkinan besar bisa. Dan kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 8.300. Maret atau April kemungkinan besar juga Cepin akan menyentuh 8.300, asal yang penting dia terkonfirmasi dulu breakout atau tutup di atas 6.600 ini ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, tapi dead cross-nya masih di atas 0, masih aman menurut saya. Dan bar chart di bawah 0 juga masih tipis. Volume hari ini cukup signifikan ya dalam penurunan, tapi harusnya Cepin akan mantul dari 6.445 ini. Kalau sampai dia breakdown dari sini, potensi besar terdekat menguji support EMA 60 di 6.130. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 5.500 ini lagi ya. Kalau sampai dia ke sini lagi ya ini maksimal penurunan dia ya, kalau sampai dia turun ke sini. Tapi kalau besok atau minggu depan dia mampu ditutup di atas 6.600 ya sangat kecil kemungkinan dia akan ke bawah sini ya. Jadi konfirmasinya minggu depan kalau masih di atas 6.600 bisa tutup ya Cepin ke atas. Jadi seperti itu untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Japa. Japa hari ini ditutup naik juga 2,97% ke level harga 1.385. Dan terlihat setelah dari tanggal 3 November asing net buy saham Japa, hari ini atau 2 hari ke belakang ini dia net sell ya. Tapi net sellnya masih tipis, masih besar net buy-nya. Dan kita lihat broker summary-nya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Japa ini seperti analisa saya sebelumnya ya, terkonfirmasi double bottom, dan hari ini dia breakout resistance sideways-nya yang terbentuk dari bulan Juni
ya di 1350 itu resisten sideway-nya, dan hari ini dia breakout tapi butuh 2 candle lagi minggu depan. Arah selanjutnya Cepin ke 1600 ya. Akhir tahun bisa aja terjadi ke 1600, bukan ke sini nih. Ke 1520 ya arah Cepin. Kalau itu mampu breakout ya langsung ke ini dia ke 1750 sampai 1800. Jadi seperti ini untuk Cepin, dan juga Cepin potensi bagus kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, bisa aja spekulasi buy dengan kondisi kalau nggak nunggu konfirmasi ya resikonya false breakout ya. Tapi keuntungannya kalau di hari Senin dia lanjut naik lebih tinggi, Bapak Ibu bisa ikut ya. Nah, minimal ke 1520 ini sekitar 9% ya. Tapi mungkin nggak dalam sehari dia ke situ ya, mungkin saja, tapi itu kecil ya, minimal 5% lah di 1450 ya, bisa dia dalam seminggu ke depan ya. Jadi seperti itu. Untuk Japa yang mau spekulasi buy bisa cut lossnya di 1320 dan take profitnya terdekat di 1450. Pasang trailing stop kalau mampu breakout, kalau tidak mampu breakout ya take profit dulu ya. Jadi seperti ini strateginya, dan Japa juga sudah saya notice waktu itu kalau dia breakout dari 1120 ini ya potensinya ke atas. Nah, ini strateginya waktu itu saya bilang cut loss di 1080 sampai 1070, dan sekarang sudah 21% dalam belum sebulan ya. Tanggal 9 November kemarin ya sudah sangat tinggi ya, dapat 20% gain di satu saham dalam waktu kurang lebih sebulan ya. Jadi seperti itu untuk Japa, masih potensi besar mengarah ke atas, terdekat ke 1520 kalau itu mampu di breakout ya, arah selanjutnya ke 1740. Kita lihat upside-nya sekitar 20% ya. Time frame-nya di 3 bulan ke depan mungkin akan menyentuh 1740 untuk Japa. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk ya, potensi besar ini juga terkonfirmasi double bottom ya. Udah rally Japa akhir tahun ya menyentuh 1500 dulu lah, bahkan bisa lebih. Jadi seperti itu untuk Japa. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada AALI. AALI hari ini naik cukup tinggi 7,37% ke level harga 11.650, dan Bapak Ibu bisa lihat dalam kenaikan AALI hari ini juga tidak disertai asing ya. Asing masih jualan saham AALI ini sangat besar ya, dari bulan Oktober, di pertengahan Oktober di tanggal 15 belum pernah asing net buy-nya saham AALI. Dan kita cek broker semarinya biasa aja, ada Morgan Stanley jual di 13.000 dan Morgan Stanley tidak terdapat di top 10 buyer. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal AALI mampu breakout resistance sideway-nya di 11.540, dan kalau terkonfirmasi breakout arah selanjutnya ya akhir tahun ya di 2 sampai 3 bulan ke depan potensi ke 13.820 ya. Tapi harus konfirmasi breakout dulu ya, sekitar 18%. Mungkin dapat di bulan Januari ya. Kalau di sebulan ke depan ya potensi cuman ke 13.000 ini bisa ya. Kalaupun mampu breakout dalam 1 bulan ke depan ya bagus. Tapi target saya cuman ke 13.000 ya. AALI sebulan ke depan, jadi sekitar upside-nya di 11% ya. Tapi butuh konfirmasi dulu karena bisa aja false breakout, tapi kalau dilihat dari volume yang sangat tinggi, kemungkinan ini ya konfirmasi breakout ya. Tinggal nunggu minggu depan 2 candle lagi di hari Senin atau Selasa. Kalau masih di atas 11.650 terkonfirmasi breakout, dan AALI akan bermain di range harga supportnya di 11.650 dan resistennya di 13.825. Jadi di sideway di daerah sini ya. Dan cukup dalam juga ya AALI ini kalau ditarik tren jangka panjang ya dan jangka menengah, ini sideway AALI ini sering terjadi di 10.000 sampai 13.000 ya, dan jadi ini di harga pertengahan sudah AALI. Kalaupun dia mampu breakout dari 13.820 ini potensi bagus, AALI terdekat ke 16.000 bahkan bisa ke 18.000 ya. Kita pasang target 18.000 untuk AALI di tahun depan ya. Jadi seperti itu
Apakah bisa spekulasi buy? Sudah agak dalam ya, nunggu konfirmasi. Kalau nunggu konfirmasi bisa aja spekulasi buy. Kalau di harga sekarang wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya di 2 sampai 3 bulan ke depan ya harga sekarang bisa masuk ya. Dan kalau dibawa turun dulu ya nggak masalah, karena dalam proses ke 13.800 bahkan ke 16.000 ya ada naik turunnya. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya agak panjang di 2 sampai 3 bulan ya, kalau dia turun sedikit lagi ke bawah ya buy aja. Tapi harusnya Ali tidak akan turun dari 10.000 lagi ya. Maksimal penurunan Ali itu ke 10.000. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari 2018 ya, dari 2018 Ali itu mentok-mentok di 10.000 dan saat dia breakdown dari 10.000 itu langsung turun dalam, bahkan sampai ke 4.000 ya. Bayangin di bulan Maret kemarin harga Ali itu ada di 4.000-an dan sekarang ada di 11.000, udah naik 200% ya. Nah, 179%. Ini cukup sangat tinggi ya dalam waktu hampir 8 bulan. Jadi menurut saya Ali untuk jangka menengah 2 sampai 3 tahun juga cukup aman, tapi lebih baik swing trade ya, beli di daerah bawah ini, jual dekat resisten ya. Kalau dalam setahun kita cek dulu ya lumayan lah 15% 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Tapi kalau Bapak Ibu beli dari bawah ya sekitar, kalau beli dari harga 10.000 ya 32%. Kalau dalam satu saham dapat 32% dalam 1 tahun itu sangat besar ya. Jadi nggak perlu lagi trading harian, beli aja di bawah, nunggu dia naik turun ya. Tahun menyentuh 13.800 take profit dulu. Kalau nggak pasang trailing stop. Kalau dia breakdown dari 13.800 take profit ya. Jadi cukup menarik untuk Ali ini, bisa jadi watchlist ya untuk di tahun depan dan mulai bisa dicicil kalau time frame-nya 3, 6 sampai 12 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu untuk Ali, potensi besar masih mengarah ke atas. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada LSIP. LSIP hari ini juga naik cukup tinggi 6,84%, kelapa harga 1.170 dan LSIP hari ini dijual asing. Kita langsung saja lihat broker semarinya. Broker semari biasa aja, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP terkonfirmasi breakout resisten 1090, arah selanjutnya terdekat ke 1260. Kalau itu mampu di breakout ya ke 1450. Dalam 2 sampai 3 bulan ke depan target saya 2 sampai 3 bulan ya, bisa lebih cepat bisa aja ke 1450 disentuh. Dan kalau mampu breakout dari 1450 ya, arah terdekat kita pasang target 1800 ya. Nah, jadi seperti itu. Dan Ali ini juga cukup lebar, range sideways-nya ada di 1000 ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat ya seperti ini ya, supportnya ada di 950 sampai 1000 dan range sideways resistennya ada di 1450. Jadi kalau Bapak Ibu buy di dekat support, nah di 1000 aja dulu kita pasang target, itu sekitar 40%. Kalau dalam 1 tahun dapat 40% itu sangat besar ya. Dan harusnya LSIP tidak akan ke bawah lagi ya. Maksimal penurunan LSIP itu di 1000 sampai 950 dan tidak akan ke bawah lagi ya untuk LSIP. Arah selanjutnya ke 1250 terdekat dan bahkan ke 1450. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu untuk trading ya sekarang masih sudah tinggi. Nunggu dia breakout dari 1250 ini baru bisa spekulasi buy, atau nunggu dia di bawah lagi di 1100 sampai 1080 ini baru spekulasi buy lagi ya. Dan take profitnya ya terdekat di 1250. Kalau mampu breakout pasang trailing stop. Jadi seperti itu. Hari ini LSIP juga naik dengan disertai volume itu cukup lumayan tinggi ya. Indikator MACD juga setelah mau mengarah dead cross kemudian berbalik arah lagi mengarah ke atas, bercat di atas 0 juga. Saat kemarin tipis, hari ini dia muncul lagi lebih tinggi dari kemarin ya, potensi ke atas. Kalau Bapak Ibu time frame-nya 2 sampai 3 ke bulan ke depan ya bisa beli di harga sekarang ya, dengan resiko ya kalau dibawa turun dulu ya diamin aja, karena targetnya 2 sampai 3 bulan ke depan, atau bisa dikatakan swing trade ya. Dan swing trade-nya nggak usah pakai cut loss ya. Potensi ke 1250 bahkan ke 1450 ya. Tapi harus sabar, jangan bertanya kenapa belum naik kok malah turun ya.
prosesnya memang ada naik turun, tapi kalau saya lihat arah L-ship 2 sampai 3 bulan ke depan ke 1450 ya. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau konsultasi sahamnya ya, khusus LQ45 blue chip atau second liner, bisa konsultasi via DM, bisa DM saham birich1@gmail.com yang nyangkut ataupun yang mau diversifikasi tapi nggak mau melihat chart tiap hari karena kesibukan kerjaan utamanya ya, link emailnya ada di deskripsi, bisa konsultasi di situ. Jadi saya akan pilihin beberapa saham, minimal 3 saham dengan potensi profit di atas 20% di 3-6 bulan ke depan ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu masuk di harga berapa, saya akan kasih tahu tekniknya, apakah perlu di average down atau ditambah ya, bisa konsultasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau dianalisa juga bisa tinggalkan di kolom komentar kode sahamnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.